Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari semester 2B. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi pada pertemuan keempat, membahas bab 3 yaitu tentang pembaharuan hukum pidana dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Adidhayandi SHMH. Jadi jika dilihat dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, ini berawal dari Belanda. KUHP itu asalnya WVS Belanda dan kemudian berubah nama menjadi WVSNI melalui pasal 75 RR Junco pasal 131 sejak tanggal 1 Januari 1918 dan selanjutnya WVSNI ini berubah nama menjadi KUHP sejak tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi ada 4 alasan mengapa kita harus melakukan perubahan dalam KUHP ini. Alasan yang pertama itu ada alasan politis. Jika dilihat dari segi politisnya, karena Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, alangkah lebih baik jika kita memiliki undang-undang kita sendiri. Kalau misalnya kita masih menggunakan undang-undang milik Belanda atau titisan dari Belanda itu tadi, berarti secara tidak langsung kita masih dijajah oleh negara Belanda ini. Namun pada kenyataannya emang kita sampai sekarang masih menggunakan KUHP-nya punya Belanda gitu. Dan sebenarnya sudah dilakukan ada keinginan gitu kan ya untuk melakukan perubahan sejak tahun 1946. Namun perubahannya belum secara universal tapi masih secara parsial. Jadi belum menyeluruh perubahannya itu. Alasan yang kedua itu ada alasan sosiologis. Nah, dalam alasan sosiologis ini kenapa kita harus mengganti KUHP-nya Belanda? Karena jika dilihat dari isinya saja, jika kita membedahnya gitu kan, ternyata banyak nilai-nilai agama dan nilai budaya yang tidak sesuai dengan budayanya Indonesia. Contohnya seperti mengenai hukuman mati. Sebenarnya dalam KUHP Belanda hukuman mati ini sudah dicabut atau tidak diberlakukan sejak tahun 1896, tetapi dalam WVSNI ini masih berlaku hukuman mati tersebut. Dan juga ternyata dalam WVSNI ini juga tidak mengatur tentang homoseksual. Mengapa di dalamnya tidak mengatur tentang homoseksual? Karena hukum Belanda lebih mementingkan individualis seperti itu. Dan juga ada alasan praktisnya kenapa kita harus melakukan perubahan, karena dalam bahasa Belanda ini ternyata nantinya akan menimbulkan bermacam-macam arti jika diartikan ke bahasa Indonesianya. Dan karena dalam bahasa Indonesia juga terdapat terjemahan yang beragam dan dikhawatirkan terjemahan yang beragam itu nantinya akan menyimpang seperti itu. Lalu ada alasan adiktif. Alasan adiktifnya karena sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memerhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang bersifat universal secara internasional dan memasukkan asas serta nilai-nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan diberlakukan di Indonesia. Contohnya seperti asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara melakukan pembaharuan KUHP?
Jadi caranya yang pertama itu ada dengan cara kriminalisasi. Maksud dari kriminalisasi di sini adalah suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan pidana, namun karena ada perkembangan dari masyarakat, perbuatan tersebut dapat dijadikan perbuatan pidana, atau bisa disebut juga dengan pencipta delik baru. Nah, contohnya itu ada dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, ada dekriminalisasi. Yang dimaksud dengan dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang terjadi dekriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana, namun karena adanya perkembangan dari masyarakat, jadinya tidak dapat dipidana atau memandukan delik. Contohnya ada pada pasal 534 KUHP, terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Atau juga ada pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Yang selanjutnya ada rekriminalisasi. Yang dimaksud dengan rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana, namun karena perkembangan dari masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Dan kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat ada depenalisasi. Yang dimaksud dengan depenalisasi adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih memungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya sanksi kurungan dapat diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima ada mitigering yang kelima itu ya. Yang dimaksud dengan mitigering adalah suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya seperti pidana hukuman mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.